Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Sistem Operasi dengan dosen pengampu Harfizar M.Com yang beranggotakan Ridwan Yoga Permana, Rid- Riko Firmansyah, Yusuf Kurniawan, M. Irzal Fatoni, dan Rizky Cahya Fadilah. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Pengertian dari sistem operasi. Sistem operasi merupakan suatu penghubung pengguna mesin dengan keras yang dimiliki mesin tersebut. Sebelum ada sistem operasi, orang hanya menggunakan komputer dengan menggunakan sinyal analog. Seiring dengan berkembangnya pengetahuan dan teknologi, ini terdapat berbagai sistem operasi dan keunggulan masing-masing. Fungsi dan tujuan SO. Fungsi dan tujuan dari sistem operasi adalah mengontrol eksekusi program aplikasi dan juga sebagai interface antara pengguna komputer dan hardware komputer. Namun secara umum sistem operasi memiliki tiga dasar, yaitu efisiensi, kemudahan, kemampuan berevolusi. Efisiensi sistem operasi memungkinkan sumber daya sistem komputer untuk digunakan dengan cara yang efisien. Kemudahan, sistem operasi membuat komputer lebih mudah dipakai. Kemampuan berevolusi, sistem operasi harus disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengembangan yang efektif, pengujian dan beberapa fungsi sistem yang baru tanpa menggunakan layanan yang jenis sistem operasi. Sistem operasi dapat dibedakan berdasarkan jumlah pengguna program yang dapat dijalankan, juga berdasarkan jenis software atau jenis hardware yang digunakan. Dengan jumlah pengguna dan program yang dijalankan, sistem operasi dapat dikategorikan dengan single user to single tasking, multi user to single tasking, single user to multitasking, multi user to multitasking. Yang selanjutnya ada fungsi dasar sistem operasi. Yang pertama yaitu menjembatani hubungan antara hardware dan program aplikasi yang dijalankan user. Yang kedua, mengatur dan mengawasi penggunaan perangkat keras oleh user dan berbagai program aplikasi atau resource allocator. Yang ketiga, sebagai program pengendali yang bertujuan untuk menghindari kekeliruan atau error dan pengguna komputer yang tidak perlu sebagai guardian yang menjaga komputer dari berbagai kemungkinan kerusakan. Yang keempat, ada manajer sumber daya hardware seperti mengatur memori, printer, CD, ROM, dan lain-lain. Selanjutnya ada komponen utama SO. Yang pertama yaitu ada kernel, merupakan suatu software yang membentuk sistem dan memiliki tugas melayani bermacam-macam program aplikasi untuk mengakses hardware komputer secara aman dan terkendali. Yang kedua ada file. File di sini merupakan file-file yang dibentuk atau dijalankan oleh sistem operasi. File juga di sini berarti sistem berkas dan file sistem yang dimiliki oleh suatu sistem operasi. Yang ketiga ada user interface. Sebuah sistem operasi memiliki karakteristik interface yang memiliki interaksi antara user dan komputer. Bentuk umum user interface yang ada adalah satu, command line interface atau command line interpreter atau CLI. Yang kedua ada graphical user interface. Nah, berikut adalah gambaran cara kerja sistem operasi. Untuk penjelasannya, bisa dipahami dengan jelas bahwa sistem operasi sebenarnya adalah penghubung antara perangkat keras atau hardware dengan perangkat lunak atau software. Saat komputer pertama kali dinyalakan, maka kita tahu bahwa yang sedang berjalan adalah sistem operasi, dan kemudian setelah komputer menyala, barulah program dan aplikasi bisa berjalan. Intinya, sistem operasi atau OS adalah sistem yang berada di lapisan pertama di mana memori
hard disk diletakkan. Saat ini ada banyak sistem operasi yang dikenal, diantaranya Linux, Windows, dan macOS, dan lain sebagainya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rizky Cahya. Macam-macam sistem operasi yang dibagi menjadi dua. Yang pertama komputer dan juga smartphone atau handphone. Komputer dibagi menjadi 4. Yang pertama DOS, Windows, Linux, macOS. Yang kedua smartphone dan atau handphone dibagi menjadi 4 juga. Symbian OS, BlackBerry, Android, iOS. Yang pertama DOS. Sistem operasi DOS adalah DOS Disk Operating System, merupakan salah satu software yang termasuk dalam golongan sistem operasi. Disk Operating System dipakai pada media penyimpanan disk, baik disket maupun hard disk. Windows. Windows adalah salah satu software sistem operasi yang dikeluarkan oleh perusahaan Microsoft Inc. Microsoft Windows adalah software sistem informasi yang paling populer untuk para pengguna PC. Tampilan Windows yang user-friendly membuatnya menjadi pilihan utama. macOS. Sistem operasi komputer ini memiliki kepanjangan Macintosh. Operating System ini merupakan sistem yang dibuat serta dikembangkan oleh Apple sejak 2001 dan banyak disukai oleh pengguna karena memiliki kelebihan berupa kemudahan penggunaan, kecepatan pemrosesan yang dibilang cukup cepat, serta pihak macOS selalu melakukan pembaruan untuk meningkatkan user experience. Selain itu, terdapat keunggulan lainnya berupa jarang ditemukan adanya bug serta sistem mampu membuat perangkat sulit untuk diretas. macOS memiliki bahasa pemrograman C++, Objective-C, serta Swift. Linux adalah sistem operasi atau operating system OS, sama seperti Windows OS, macOS, iOS, Android, dan sebagainya. Seperti sistem operasi umumnya, fungsi Linux adalah sebagai wadah menjembatani komunikasi atau perintah pengguna pada hubungan software dan hardware dalam sebuah perangkat. iOS, sebelumnya iPhone OS, adalah sistem operasi seluler yang dibuat dan dikembangkan oleh Apple Inc. Khusus untuk perangkat kerasnya, ini adalah sistem operasi yang saat ini memberdayakan banyak perangkat seluler perusahaan, termasuk iPhone dan iPod Touch. Ya, kemudian ada Android. Android adalah sistem operasi berbasis Linux yang dirancang untuk perangkat bergerak layar sentuh seperti telepon pintar atau komputer tablet. Android awalnya dikembangkan oleh Android Inc. dengan dukungan finansial dari Google yang kemudian membelinya pada tahun 2005. Kemudian ada BlackBerry. BlackBerry OS adalah sistem operasi mobile yang dikembangkan oleh Research in Motion atau RIM untuk lini BlackBerry smartphone. Kemudian ada Symbian OS. Symbian adalah sistem operasi yang tak bebas bergerak yang dikembangkan oleh Symbian Ltd yang dirancang untuk peralatan bergerak seperti mobile. Saat ini Symbian OS telah banyak digunakan oleh berbagai vendor produk peralatan komunikasi mobile pada berbagai jenis produk mereka yang bervariasi. Yang dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.